Alhamdulillah ala ni'amihi al-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki di antara bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu tiada lain adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyimu, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah kaum musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka memerangi kalian. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini menjelaskan kepada kita semua bilangan bulan dalam setahun ada 12. Dari 12 bulan yang ada, 4 bulan yang disebut dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Apa sebenarnya arti dari Rajab itu? Para ulama menegaskan, sumia Rajabun Rajaban, Rajab diberi nama Rajab itu kenapa? Kana yurajabu ay yu'azzabu, sebab yang namanya bulan Rajab ini di antara bulan yang diagungkan oleh Allah. Oleh karena itulah makanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia, sehingga tadi kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah sekali-kali kamu menganiaya dirimu sendiri pada bulan yang diharamkan itu. Maka berkaitan dengan bulan Rajab ini, sering ada doa yang beredar, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi di awal bulan Rajab ini biasanya orang sudah mulai berdoa seperti itu. Apakah memang benar doa khusus bulan Rajab itu
di antara doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah diteliti, doa tersebut berasal dari hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu idza dakhala rajaba. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk bulan Rajab, beliau ini suka berdoa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajabin, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, terus wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Apakah itu benar doa dari Nabi? Maka ternyata setelah diteliti, hadis riwayat Ahmad itu adalah hadis yang doib derajatnya. Kenapa hadisnya doib? Sebab ada rawi yang bernama Zaidah bin Abi Roqad, di mana Imam Bukhari mengatakan Zaidah bin Abi Roqad itu munkarul hadis. Biasanya kalau sudah dikatakan munkarul hadis oleh Imam Al-Bukhari, tentunya hadis ini doibnya sangat berat sekali. Nah, oleh karenanya Imam An-Nasai pun mengatakan munkarul hadis Zaidah bin Abi Roqad itu. Sementara Imam Ibnu Hibban memandang hadis tersebut tidak layak dijadikan hujah. Jadi menyambut bulan Rajab tidak ada doa khusus. Dalam artian kita menyandarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, itu adalah doa dari Nabi. Ternyata bukan. Doa tersebut tidak sah dari Nabi sebab ada rawi doib yang bernama Zaidah bin Abi Roqad. Lalu timbul pertanyaan begini, tapi bagaimana hukumnya jikalau kita memakai lafaz doa itu, boleh tidak? Ku bahasa Sunda misalkan, ya Allah paparin berkah ka abdi sadayana dina bulan Rajab ieu, bulan Sya'ban, mugia Gusti oge maparin yuswa ka abdi tur kabarokahan supados dugi kana bulan Ramadan. Kengeng teu? Kengeng. Teu janten masalah. Seperti nanti kasusnya ketika awal bulan Ramadan urang sok ngadoa Allahumma salimni li Ramadan wasalim Ramadan ali wasalim humini mutakob balan. Eta hadisna doib tedugi ka Rasulullah. Maka kalau doa tersebut diyakini dari Nabi itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar yang namanya dalam artian meminjam redaksi berdoa, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita meyakini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, itu dari Nabi, padahal hadisnya doib. Tapi kalau hanya sekedar meminjam redaksi, maka yang seperti itu tidak mengapa. Jadi yang tidak boleh itu adalah menisbahkan dan meyakini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia, di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya akan ada orang yang ibadah khusus di bulan Rajab. Maka ada orang yang saum khusus Rajab,
Satu saumnya itu cuma 3 hari. Kalau saum 3 hari, pahalanya sama dengan saum 30 hari atau sebulan. Kalau saum di bulan Rajabnya itu adalah 7 hari atau 6 hari, maka nanti 7 hari maka pintu neraka yang 7 akan ditutup. Kalau saumnya 8 hari, pintu surga yang 8 akan dibuka. Kalau saumnya 15 hari, maka nanti Allah berikan ridhonya. Dan kalau Allah sudah berikan ridho pada orang itu, Allah tidak akan menyiksa dia. Dan kalau saum bulan Rajab sekaligus 30 hari atau 1 bulan penuh, maka akan dihisab dengan hisaban yang enteng. Makanya banyak orang-orang melaksanakan saum sunat khusus di bulan Rajab. Nah, apakah ada hadis yang menerangkan tentang saum khusus di bulan Rajab? Ternyata ada. Hadis tersebut berbunyi an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma salasata ayamin min Rajabin kataballahu lahu siyama syahrin. Barang siapa yang saum di bulan Rajab, itu terserah mau tanggal berapa, selama 3 hari, maka pahalanya, kata hadis ini, kataballahu lahu siyama syahrin, Allah akan catat sebagai saum 30 hari atau 1 bulan. Makanya banyak di antara saudara kita kalau awal bulan Rajab itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 saum 3 hari. Kenapa? Sebab pahalanya sama seperti saum 1 bulan. Lalu kata keterangan ini menerangkan waman soma sab'ata ayamin min Rajabin aglaqallahu sab'ata abwabin minan nar. Dan barang siapa yang saum 7 hari di bulan Rajab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupkan bagi dia itu apa? Pintu neraka yang 7. Jadi kalau saum Rajabnya 7 hari, pintu neraka yang 7 ditutup. Waman soma sama niata ayamin, dan barang siapa yang saum 8 hari, fatahallahu lahu abwaba samaniyata abwabin minal jannah, maka Allah akan membukakan bagi dia pintu surga yang 8. Waman somanis parojabin kataballahu lahu ridwanahu, dan barang siapa yang saum setengah bulan Rajab, maka Allah tetapkan bagi dia itu keridoannya. Waman katabalahu ridwanahu lam yu'adzibuhu, dan barang siapa yang ditentukan sudah Allah tetapkan keridoan itu bagi dia, maka Allah tidak akan menyiksanya. Waman soma Rajaba kullahu, dan barang siapa yang saum Rajab itu 1 bulan, hasabahullahu hisaban yasiron, maka Allah akan menghisab dengan hisaban yang enteng. Jadi banyak di antara saudara kita yang melaksanakan saum Rajab sebab keutamaannya begitu luar biasa. Ada hadisnya, ada yang barusan dibacakan. Tapi pertanyaannya begini, apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Ternyata saya baca hadis ini ada dalam kitab Al-Mawdu'at juz 2 halaman 206, di mana Imam Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini hadis la yasihu, hadis yang tidak sah,
dan pada riwayatnya ada rawi yang bernama Aban. Jadi rawi yang bernama Aban ini adalah seorang pendusta, sehingga Imam Syu'bah berkata, sesungguhnya berzina ini lebih aku sukai daripada aku menyampaikan hadis dari Aban. Jadi hadis yang menerangkan keutamaan saum Rajab 3 hari sama dengan saum 30 hari. 7 hari ditutup pintu neraka, 8 hari dibukakan pintu surga, setengah bulan diberikan ridho Allah, dan saum 1 bulan penuh bulan Rajab diberikan hisaban yang enteng. Hadis itu palsu. Satu, karena ada rawi yang bernama Aban. Jadi boleh tidak kita melaksanakan saum Rajab? Tidak boleh. Sebab saum khusus berkaitan dengan Rajab tidak ada satupun hadis yang sahih. Nah, bahkan Imam Ad-Daruqutni mengatakan bahwasanya dia itu adalah rawi yang matruk, rawi yang dituduh berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ada rawi yang bernama Amr bin An-Nazar, Amr bin Al-Azhar, maaf, dia adalah rawi yang senantiasa memalsukan hadis. Jadi status hadis tentang keutamaan saum Rajab semuanya itu adalah hadis palsu. Jadi kalau kita ingin saum Rajab bagaimana? Ya sudah, saum yang biasa saja. Eta oge mun osok, naon, Senin Kemis, terus ayamul bid, bilih ayah hutang kodo saum Ramadan tahun kamari, engal beresan, itu bilih eta mah. Tapi da abi teh hilap di sabaraha kali deui nya eta teh piraku hilap. Nah, yang kedua, rawi yang memalsukan hadisnya tadi adalah Amr bin Al-Azhar. Nah, oleh karenanya berarti jelas bagi kita semua, bahkan Imam Ad-Daruqutni dia pendusta. Orang ini suka berbohong. Dan kalau melihat tentang hadis-hadis palsu, begitu banyak. Salah satu cirinya adalah amalannya sederhana tetapi pahalanya luar biasa. Contoh, man qara'a Yasin yaumal jumu'ati, barang siapa yang membaca Yasin malam Jumat, Sin Yasin nah, barang siapa yang membaca Yasin pada malam Jumat, maka nanti pagi-pagi itu akan diampuni seluruh dosanya. Ini hadis palsu. Bahkan ada mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin pada orang yang meninggal atau yang sedang sakaratul maut. Karena nanti akan datang malaikat, dia itu membawa secawan yang namanya air dari surga, dan diminumkanlah pada orang tersebut sehingga ketika dicabut nyawa tidak terasa sakit. Ini pun hadisnya hadis palsu. Bahkan membuat hadis palsu itu gampang sekali, asal bisa bahasa Arab. Contoh, man akala gehua wal bala balaa, naon josuri apal terjemahna. Fisobahi wal masai lillahi ta'ala gupiro lahu mataqaddama min danbihi. Orang terjemah, man akala gehu awal bala balaa, nan hartosna, barang siapa yang memakan gehu dan bala-bala, fisobahi wal masai, di waktu pagi dan di waktu sore, gupiro lahu mataqaddama min danbihi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Tuh, rawahu tukang gehu jeung bala-bala.
Jadi membuat hadis palsu mah gampang, asal bisa bahasa Arab. Contoh, man sholat, barang siapa yang sholat, wapiro sihi kufiyatun, dan di kepalanya itu memakai kopiah, lahu arba'ina ajron biman shola bila kufiyatin, maka pahalanya itu 40 kali lipat dari orang yang tidak memakai kopiah. Rawahu tukang kopiah tuh. Gampang aja hadis palsu nak mah. Bahkan aya hadis masyhur di Malangbong mah kieu. Masyhur. Idza hapuro ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hapuran, pagusiko bilajain, maka gosok kulaja, pabari'a, maka bakal cager. Rawahu tukang laja eta mah. Jadi membuat hadis palsu itu gampang. Cuman kata Nabi SAW, man kadaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempat dia itu di neraka. Nah, jadi oleh karenanya saum tentang hadis tentang saum di bulan Rajab itu hadisnya hadis palsu. Bolehkah kita amalkan? Jangan, sebab reksaha nu mere pahalana. Allah pun tidak memerintahkan, Rasul pun tidak memerintahkan, sebab saum Rajab ini hadisnya hadis palsu. Palsu-palsu oge hadis. Sok palsu-palsu oge duit balanyakeun. Payung moal. Ayat tai kotokan oge brownies, bade dituang. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi intinya pada bulan Rajab tidak ada saum khusus yang berkenaan dengan saum di bulan Rajab. Kalau mau Senin Kamis atau pertengahan bulan mun osok eta oge gitu catatanna. Oke, cukup jelas sampai sini. Jelas? Aya patarosan? Sok kumaha? Oh, atos heug atuh hari atas mah. Silakan, ada pertanyaan? Udah kumaha Neng? Nah, ayeuna name terangin saum Rajab teh hadisna dhaif, ngaleueut we. Terus kenapa? Sebab saum Rajab itu tidak ada yang arti keterangan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha atuh da terang abi teh manggading saum Rajab name sapoe atos we batalkeun. Mun bade Senin Kamis atau pertengahan bulan, batalkan saja. Kumaha dosa henteu apan karek apal. Name terang pan teu janten masalah di name terang mah. Nggak, perkawis saum Rajab aya deui Bu? Mangga. Aya Pak bilih aya patarosan. Ebreh? Tah tu aritos ebreh mah urang lajeng. Nah, tadi yang berkaitan dengan saum Rajab. Yang kedua adalah di bulan Rajab biasanya suka ada sholat Rajab, rajaban ari keur kapunggur keur alit mah. Kapunggur simgeuring sok emut diajak ku mamajengan teh, hayu ki urang rajaban. Ke heula aya sangu konengna moal. Dijawab teh aya sangu koneng jeung eta nogungkul make daging kiai. Buru erek ngilu moal ke heula. Aya dagingan aya nogan heug atuh. Akod diakod. Da keur alit maklum. Diakod ku mama ajengan teh ti kapungkur. Yuk urang Rajaban. Salami mapah eta naon nu diaos sholawatan. Kapungkur simgeuring apal 14 sholawat teh dinu mastaka. Ayeuna lebeng teu aya hiji acan. Saprak asup pasantren Persi Siganitri. Teu apal we ena sadayana. Nah, maka
Sholat di bulan Rajab ternyata banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan kita tidak boleh memarahi mereka barangkali keterangannya belum sampai. Nah, kita ada tidak hadisnya? Ada, kita baca dulu. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man sholal maghriba awwala lailatin min rajabin summa sholla ba'daha isyrina raq'atan bi kulli raq'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marratan yusallimu fihinna asyra taslimat atadruna ma sawabahu fa inna ruhal amin allamani dalika. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab. Jadi perpindahan waktu itu, hari pertama Rajab kan maghrib. Nah, biasanya dulu yang pernah saya terima ajaran itu tiada lain adalah hari pertama Rajab itu semua harus ke masjid, sholat berjamaah, dan di sana melaksanakan sholat 20 rakaat. Boro-boro 20 rakaat pantaraweh 11 lagi dipilihan di dieu mah usadna saheula ngelamun panjang mal datang. Nah, jadi reng saya salat maghrib langsung salat Rajab 20 rakaat carana, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi saatos Al-Fatihah yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan apakah kalian tahu pahalanya? Fa inna ruhul amina Jibrila allamani dzalika. Sesungguhnya ruhul amin Jibril mengajarkanku hal itu kepadaku. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang mengetahui. Qala hafidallahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujira min adzabil qabri wa jaza 'ala sirat kal barqi bi ghairi hisabin wala adzabin. Tahukah kamu apa pahalanya? Allah akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta dia dilindungi dari siksa kubur dan lewat ke asirat seperti petir dengan tanpa perhitungan dan hisaban. Jadi langsung bablas ya maka surga. Makanya banyak pada tanggal 1 di bulan Rajab sebutnya sholat Rajab. Ternyata hadis ini adalah hadis palsu. Jadi bagaimana? Oh, jelas hadis itu adalah hadis palsu. Bagaimana? Maka tentu kita harus meninggalkannya. Tidak ada sholat di malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Rajabin wa shola fihi arba'a raka'atin. Barang siapa yang saum 1 hari di bulan Rajab, terus sholat 4 rakaat, dan pada rakaat awal dia membaca ayat kursi 100 kali, menapal eta ge. Wa fi rakaati saniyah mi'ata marrah, dan pada 2 rakaat kedua itu 100 kali juga qul huwallahu ahad. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi 100, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 100. Keutamaannya apa? Lam yamut hatta yaro maq'adahu minal jannah au yuralahu. Maka dia tidak akan meninggal dunia sehingga melihat tempat di surga atau diperlihatkan kepadanya. Jadi orang ini tidak akan meninggal sebelum surga diperlihatkan kepadanya atau dia itu akan melihat surga. Makanya banyak yang melaksanakan
sholat Rajab ini. Ternyata hadis ini pun hadis palsu, karena ada rawi yang bernama Uthman, dia seorang pemalsu hadis, atau karena dia itu adalah orang yang dituduh berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta rawi-rawinya itu adalah rawi yang majhul alias tidak dikenal. Nah, lalu yang selanjutnya, kita pun sering mendengar istilah nisfu Rajab, pertengahan bulan Rajab. Hadisnya masih dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lailatan nisfi min Rajabin arba'a asyrata rakaatan." Barang siapa yang sholat pertengahan bulan Rajab, berapa? 14 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin alhamda marratan. Dia membaca setiap rakaat itu Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 20 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Faida parogo min sholati shola ala asri marratin, maka nanti apabila dia beres dari sholatnya, dia bersolawat 10 kali, kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil 30 kali. Ba'asallahu ilaihi alfa malakin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat menuliskan kebaikan-kebaikannya. Wa yagrisuna lahul asjar firdaus, dan menyiram pepohonan di Firdaus. Terus wa maha anhu kulladan bin asabahu tilkal laila, tiada lain Allah akan menghapus segala kesalahan yang ia lakukan sampai malam itu. Walam yaktub alaihi khotiyatan ila misliha minal qabil, dan Allah tidak akan mencatat atas dosanya yang serupa sampai tahun depan, dan menuliskan baginya setiap kebaikan pada setiap huruf yang dibaca dalam sholat 700 kebaikan, dan membangunkan baginya dengan setiap ruku dan sujud tiada lain adalah 10 istana di surga. Ini menunjukkan bahwasanya sholat nisfu Rajab itu begitu luar biasa keutamaannya. Tapi bagaimana? Ternyata ini hadis adalah hadis palsu dan lebih cenderung kepada perbuatan Al-Husain bin Ibrahim. Nah, oleh karenanya mengenai sholat nisfu Rajab tidak ada satupun hadis yang sahih, bahkan rata-rata hadis yang menerangkan tentang sholat nisfu Rajab itu hadisnya palsu. Bahkan nanti di pertengahan Rajab akan ada broadcast yang mengingatkan, coba sekarang pertengahan bulan Rajab baiknya sholat nisfu Rajab 14 rakaat, sholawat, sebab nanti katanya semua amal baik kita akan dicatat, keburukan kita akan dihapus sampai hari itu, dan tahun depan pun kalau melakukan hal yang sama akan dimaafkan. Ternyata saum nisfu Rajab, sholat nisfu Rajab, tidak ada satupun hadis yang sahih, semuanya hadis palsu. Makanya para ulama berkata, perihal saum di bulan Rajab ini pun para ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnu Shalah, tidak benar adanya hadis sahih tentang saum Rajab, baik berupa larangan ataupun anjuran, dan asal saum adalah disukai pada bulan Rajab ataupun bulan-bulan yang lainnya. Ibnu Rajab berkata, sesuatu pun tidak sahih tentang keutamaan saum Rajab secara khusus, baik dari Nabi maupun dari sahabat.
Oleh karena itu Abdul Rauf Al-Manawi mengatakan dalam kitabnya Asy-Syiratal Mustaqim, bahkan hadis-hadis yang dinyatakan datang dari Nabi SAW tentang saum Rajab adalah dusta belaka. Jadi tentang khusus sholat Rajab, saum Rajab, tidak ada satupun yang benar dari Nabi SAW. Dan biasanya pada bulan Rajab itu, satu, membacakan kisah Isra Mi'raj Nabi. Dua, pesta perayaan Mi'raj Nabi pada malam ke-27 di bulan Rajab. Terus penghususan dengan doa-doa, zikir, serta ibadah-ibadah tertentu, ini pun tidak ada. Perayaan pergi dan kembalinya Nabi pada malam Isra dengan keyakinan bahwa malam itu Nabi SAW tidak meninggalkan kasurnya, ini merupakan hal yang tidak benar, bahkan berasal dari dustanya orang-orang. Oleh karenanya dapat kita ambil kesimpulan, satu, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Jangan sampai kita bermaksiat pada bulan yang mulia ini. Dua, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kalau itu dinisbahkan kepada Nabi tidak boleh. Tapi kalau sekedar meminjam redaksi tidak mengapa. Teu ku bahasa Arab oge teu nanaon, ku bahasa Sunda mangga. Yang ketiga, saum khususiyah tentang bulan Rajab tidak ada satupun yang sahih, bahkan hadisnya maudhu. Seperti yang tadi, 3 hari sama dengan sebulan, 7 hari ditutup pintu neraka, 8 hari dibuka pintu surga. Saum setengah bulan Rajab diberikan ridho Allah. Saum penuh 1 bulan Rajab, bagaimana? Tiada lain dihisab dengan hisaban enteng. Ini hadisnya palsu. Jadi kalau mau yang keempat poinnya, saum di bulan Rajab, saumlah yang biasa disunahkan oleh Nabi Senin Kemis atau Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang kelima kesimpulannya, sholat khusus di bulan Rajab semuanya hadisnya palsu. Mau yang awal bulan Rajab maupun nanti yang mana di pertengahan bulan Rajab, yaitu nisfu Rajab. Maka oleh karena itulah baik bagi kita semua untuk meninggalkan amaliyah-amaliyah seperti itu, sebab hal-hal yang demikian tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan silakan. Mangga ibu-ibu mau bilih patarosan heula. Silahkan. Ada pertanyaan? Tas jelas, Bu? Jadi adakah saum sunat khusus bulan Rajab? Tidak ada. Adakah sholat sunat khusus bulan Rajab? Oke, itu intinya ke sana. Ya kalau tidak ada ya sudah atuh Bu ya. Barangkali kita cukupkan dulu sekian. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kemarin ibu-ibu 2 minggu pada kemana? Kembalikan fakta Bu. Mudah-mudahan lah ibu-ibu semuanya beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah beri keberkahan bagi kita sehingga pada tahun kali ini Allah masih mengizinkan kita merasakan indahnya bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.